Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Zakat dalam Sistem Keuangan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lady Maya Diana Kusuma Dewi, yang kedua ada Adelia Margareta, dan yang ketiga ada saya sendiri, Agis Nama Faza. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Secara etimologi, al-zakah berarti al-numu wa az-ziyadah. Terkadang juga diartikan dengan kata at-tohara atau suci. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah kepemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahik atau penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab. Yang pertama yaitu menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya. Yang kedua menurut Hanafiyah, mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan keridhoannya. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Yang keempat atau yang terakhir, menurut Hanabilah, mendefinisikan zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu yang tertentu. Yang selanjutnya adalah macam-macam zakat. Zakat merupakan sedekah wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu fikih, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Jenis zakat mal antara lain yang pertama zakat binatang ternak. Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak ini diberlakukan nisab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya ada 3 jenis, yaitu yang pertama unta, sapi, dan kambing. Dan yang kedua yaitu zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama 1 tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Yang selanjutnya yaitu zakat barang dagangan atau tijaroh. Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Yang selanjutnya yaitu zakat tanaman. Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Yang selanjutnya yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi nisab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 90 gram emas, dan zakatnya dikeluarkan setelah berlaku 1 tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Materi selanjutnya yaitu fungsi sosial zakat profesi. Zakat profesi yang sangat luas, ruang lingkupnya itu sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang saat ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fikih melihat ada 3 faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang. Zakat profesi memiliki banyak fungsi untuk umat muslim, baik itu yang berkaitan dengan sahwalik maupun kepada sosial kemasyarakatan. Di antaranya yaitu yang pertama, menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
Yang kedua, memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil. Dan apabila tidak mempunyai keterampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya. Yang ketiga, membersihkan muzaki dan sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain. Karena orang mukmin yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan. Yang kemudian yang terakhir, sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan mencari rezeki. Selanjutnya, peran zakat dalam perekonomian umat. Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Apabila kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat semakin besar, maka zakat kini tidak dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu. Zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Di sisi lain, zakat mempunyai pengaruh besar pada kepribadian orang yang mengeluarkannya sehingga ia akan selalu berlapang dada dalam menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia telah memberikan sesuatu untuk kepentingan akhiratnya dengan meyakini bahwa setiap dirham atau dinar yang telah dinafkahkannya dalam bentuk zakat dan sedekah akan menjadi suatu kebaikan bagi dirinya. Zakat juga mempunyai dimensi sosial yang sangat mulia, yang menandakan bahwa ajaran Islam telah memikirkan mengenai solusi pemecahan permasalahan, ketimpangan, dan distribusi pendapatan yang tidak semerata di masyarakat jauh. Konsep pemerataan yang dianjurkan dalam Islam telah berhasil dibuktikan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di mana pada saat itu beliau bukanlah kesulitan untuk mencari muzaki atau orang yang mampu membayar zakat, melainkan kesulitan yang dihadapi adalah untuk mencari mustahik atau orang yang menerima zakat. Karena semua penduduk pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tidak ada yang mengalami kekurangan, bahkan semua penduduknya tergolong pada penduduk yang wajib zakat. Upaya-upaya mewujudkan peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan. Yang pertama yaitu pendataan dan pengklarifikasian muzaki dan mustahlik, kemudian dilakukan pemetaan. Yang kedua, optimalisasi penghimpunan zakat dari masyarakat. Yang ketiga, penghimpunan zakat oleh BAS dan LAS. Yang keempat, alokasi harta zakat sesuai pemetaan mustahik. Yang terakhir, pembangunan kualitas sumber daya manusia, pengelola zakat.